Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini, pasti Bapak Ibu akan mengalaminya. Suka tidak suka. Orang boleh tidak suka dengar khotbah, pikul salib sangkal diri, mati daging, bayar harga dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh nggak suka. Tapi dalam praktek kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, pasti akan mengalaminya. Suka tidak suka, enak tidak enak, ini kita semua orang percaya akan mengalami. Selama kita ini memutuskan untuk ikut Tuhan, selama kita ini memutuskan untuk mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan mengalami namanya proses mati daging, pikul salib sangkal diri. Saya suka menyebutnya adalah proses peremukan. Ini diizinkan Tuhan. Banyak orang nggak demen dengerin khotbah seperti ini. Orang lebih demen dengerin khotbah tentang yang berbau mistis, berbau ngeroh, berbau tentang kelimpahan. Orang lebih banyak dengerin khotbah-khotbah yang enak didengar telinga. Tetapi apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu pasti ngalaminya. Suka tidak suka, pasti Tuhan akan bawa ke dalam proses ini. Namanya pikul salib sangkal diri. Nah, diri kita ini memang harus mati terhadap diri kita sendiri. Kita mati terhadap keakuan kita. Kalau orang Kristen itu masih hidup keakuannya yang menonjol dirinya sendiri, akhirnya kemuliaan Tuhan tidak bisa memancar dalam kehidupannya. Orang yang selalu pingin dihormatin, selalu pingin dihargai, selalu pingin dapat tepuk tangan, dapat pengakuan orang, pasti orang-orang seperti ini akan menghindari namanya proses pikul salib sangkal diri. Karena yang difokuskan adalah diri sendiri. Loh, kekristenan kita itu fokusnya kepada Yesus. Kita harus memfokuskan kehidupan kita ini kepada Kristus. Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kristus yang memimpin, Kristus yang mengendalikan, Kristus yang beracara atas seluruh kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan sepenuhnya. Kalau hidup kita masih dipenuhi dengan diri kita sendiri, jangan pernah berharap kemuliaan Tuhan manifestasi dalam kehidupanmu. Peremukan kematian daging, remuknya daging kita ini akan memunculkan bangkitnya manusia roh yang begitu perkasa dalam kehidupan kita. Nah, daging ini lewat matinya, lewat proses, namanya proses peremukan yang Tuhan izinkan. Makanya setiap orang pasti ngalami hal yang seperti ini. Ngalami proses-proses yang tidak enak, ngadepin masalah, ngadepin tekanan. Sekalipun kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan pasti ngalami kok proses seperti ini. Ini adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita yang di dalam. Apalagi kalau orang itu hidupnya di dalam dosa, ambil keputusan salah, hidup tidak takut akan Tuhan, ya pasti ngalami proses ini, pasti ngalami. Bahkan Yusuf pun yang sudah terima penglihatan pernyataan Tuhan, Daud sudah terima nubuatan, bahkan diurapi menjadi seorang raja, tidak terlepas dari proses namanya proses peremukan. Mengalami proses peremukan sampai nubuatannya digenapi, ada harga yang Daud harus bayar. Ternyata proses peremukan itu adalah proses persiapan supaya manusia roh kita itu begitu berkuasa, begitu kuat, memiliki pengaruh dan memiliki dampak yang besar. Peremukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu adalah memurnikan sampai kedalaman batin kita nih. Karena hidup kita ini merasa benar menurut pandangan kita sendiri. Kita merasa kudus, kita merasa suci, kita merasa hebat menurut kacamata kita sendiri. Bagi Tuhan, kacamatanya berbeda, cara melihatnya berbeda lagi. Tuhan melihat bukan di penampilan luarnya, bukan kelihatan hebatnya, memimpin khotbahnya, manis di luarnya, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Bahkan sampai motivasi kita pun Tuhan lihat. Nah, Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau remukkan, Tuhan mau cabut semua yang tidak berkenan di hadapannya. Apa itu? Semua hal yang buruk, semua yang sifatnya masih daging, semua yang sifatnya masih ego, semua yang masih sifatnya pada diri kita sendiri ini, Tuhan pasti bawa ke dalam perjalanan namanya perjalanan peremukan yang diremukkan batin kita. Bapak Ibu boleh gak suka dengerin khotbah saya, Bapak Ibu boleh gak seneng dengerin khotbah pendeta yang tentang pikul salib, bayar harga dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu akan mengalami proses ini. Ngalami, suka tidak suka, pasti Tuhan akan bawa. Tujuannya apa?
Tujuannya untuk mempersiapkan hatimu mengalami promosi dan peninggian di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin ngelihat tahun ke depan adalah tahun promosi, tahun di mana Tuhan akan berkarya dahsyat atas hidupmu. Kalau tahun depan Tuhan ingin mempromosi hidupmu, memberkati, membawa pengaruh hidupmu semakin besar dan dahsyat, memiliki kuasa dan otoritas, dimulai dengan namanya bayar harga di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak ada yang instan, bim salah bim semuanya jadi. Tidak ada. Semuanya harus mengalami proses ini. Orang Kristen yang kaya apapun modelnya harus mengalami proses ini. Perjalanan ini diizinkan Tuhan. Saya seringkali bilang bahwa bangsa Israel diizinkan Tuhan lewat padang gurun untuk menguji batinnya, menguji hatinya, sungguh hati sama Tuhan apa tidak. Nah, perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu akan mengalami namanya tes, namanya ujian, suka tidak suka. Setiap orang ujiannya masing-masing berbeda, kadarnya berbeda. Nah, selama kita memiliki respon yang baik, sikap hati yang benar, mencari Tuhan, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Kita nggak bisa menghindarin proses ini. Bapak Ibu bisa pindah gereja, tinggal dimanapun juga, pasti akan mengalami namanya proses permukaan yang di dalam daging ini. Selama respon hati kita benar di hadapan Tuhan, selama kita mencari Tuhan, Tuhan akan bawa dalam proses ini. Tujuannya adalah supaya kita ini didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada hal-hal yang harus diremukkan yang di dalam kita, yang kita sendiri kadang nggak sadar bahwa itu kalau dibiarkan akan menjerumuskan, akan menghancurkan. Itu kalau dibiarkan akan merusak dan menggagalkan semua rencana dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kadang bawa perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak enak. Perjalanan mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap keakuan, mati terhadap emosi, mati terhadap pemikiran busuk dan jahat. Dan tiba-tiba kita akan dibawa dalam proses pemurnian yang memurnikan hati kita. Karena Tuhan mau hati kita ini murni, Tuhan mau hati kita ini tulus, Tuhan mau hati kita ini benar-benar berkenan di hadapannya. Karena Tuhan ingin memanifestasikan kuasanya melalui kehidupan kita. Nah, kalau didapatin hati kita benar, kalau didapatin hati kita ini kudus, Tuhan akan tambahkan pengurapan, hikmat, dan pengertian. Bapak Ibu, kita harus ngalami ini, suka tidak suka, enak tidak enak, kita akan ngalami namanya proses permukaan. Tergantung respon hati kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Banyak orang salah respon ketika dia berhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan dan menyebalkan. Padahal Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk dan menajamkan kita. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Harusnya responnya benar, tapi seringkali orang responnya salah. Ujungnya apa? Ngulang lagi, kejadian yang sama lagi. Terulang dari tahun ke tahun, nggak pernah bisa naik level. Kita meski pakai hikmat sekarang ikut Tuhan itu bukan cara kita sendiri, bukan mau kita sendiri, tapi kita jalan sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalan dalam pusat kehendaknya, menyerahkan hak kita di hadapan Tuhan. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya. Hati kita ini kita serahkan sepenuhnya, kita gak punya hak apa-apa. Kita mikul salib. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan setiap orang punya salib yang berbeda-beda. Bapak Ibu punya kelemahan yang berbeda-beda. Bapak Ibu memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Bapak Ibu memiliki proses yang berbeda-beda. Bapak Ibu dibawa dalam perjalanan Tuhan yang berbeda-beda. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan itu. Nikmatin proses itu. Nikmatin proses pikul salib sangkal diri. Nikmatin proses bayar harga itu. Nikmatin proses bergantung sepenuhnya sama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, nikmatin perjalanan itu bersama Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin mendekati ke arah Yesus Kristus Tuhan. Tiba-tiba karakter kita berubah, sikap kita berubah, perlakuan kita berubah, gaya hidup kita berubah, motivasi hati kita berubah, pengaruh kita tiba-tiba diperbesar, ditambahkan hikmat, ditambahkan pengertian, tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat bijaksana. Nah, itu perlu proses dan respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki respon hati yang benar, kita akan susah dibentuk. Orang nggak bisa dinasihatin, nggak bisa
ditegur, nggak bisa terima masukan. Karena apa? Orang yang terima masukan karena merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Nah, orang-orang kayak begini nih nggak bisa dipakai Tuhan. Orang ikut Tuhan itu harus diremukkan, harus nurut seperti yang Tuhan mau. Bukan pakai pikiran kita sendiri, pakai pikiran Kristus. Bukan bertindak semau kita sendiri. Kita tanya Tuhan dalam segala hal. Kita ngikutin maunya Tuhan. Lama-lama kita ngerti, kita peka, kita dengar suara Tuhan, kita berjalan maunya Tuhan. Tambah hari hidup kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, kita akan mengalami masing-masing ini dalam proses yang berbeda loh. Karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara didik yang berbeda, latar belakang yang berbeda, semuanya berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan bawa kita dalam namanya peremukan, remuknya batin kita, remuknya yang di dalam kita ini ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus, supaya manusia roh kita itu berkuasa, bertata, powerful, dan dahsyat, memiliki dampak. Kalau kita nggak mengalami proses permukaan, jangan pernah berharap hidupmu bisa dipimpin Roh Kudus. Orang yang nggak bisa diremukkan, nggak bisa takluk kepada Tuhan itu nggak bisa hidup. Ngikutin firman itu susah sekali. Selalu pakai alasan untuk membenarkan diri, cari alasan-alasan dan lain sebagainya, karena merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar. Dan orang-orang yang model seperti ini adalah orang yang susah dibentuk Tuhan, susah ngalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Karena hidup kita hari ini itu bukan milik kita. Hidup yang kita hidupi yang di dalam tubuh daging ini bukan milik kita, ini miliknya Kristus. Nah, kita harus ngikutin maunya Kristus, bukan maunya kita. Karena Tuhan tetap beri kehendak bebas sama kita. Nah, setiap hari kita diperhadapkan oleh banyak pilihan. Kita mau memilih berjalan sesuai dengan firman, berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, kita ngikutin kebenaran, atau kita ngambil keputusan kita sendiri. Semuanya tergantung dengan diri kita. Semakin kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita memberi hati kita di hadapan Tuhan, semakin kita bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, daging kita yang kita hidupin hari ini, tubuh ini bukan manusia yang sebenarnya. Manusia yang sebenarnya adalah manusia rohmu itu loh. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia rohmu, yang memiliki jiwa, yang memiliki pikiran, kemauan, dan kehendak, yang tinggalnya di dalam tubuh ini. Nah, tubuh ini suatu hari kalau kita sudah meninggal, tubuh ini akan dikubur, lenyap, dimakan cacing. Tetapi jiwamu dan rohmu yang akan tetap abadi selama-lamanya. Nah, hari ini Tuhan mau kita disuruh memperbarui jiwa kita nih, akal budi kita nih, manusia jiwa kita nih, manusia roh kita nih supaya kuat. Manusia jiwa kita harus diubah, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Manusia roh kita kasih makan firman, berkuasa, memiliki otoritas, tumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, Tuhan lihat bukan manusia fisik kita. Tuhan lihat tuh manusia roh kita, manusia batiniah kita ini loh. Banyak orang hanya sibuk dengan manusia batiniahnya, tidak peduli lagi dengan manusia rohnya. Nah, manusia roh kita ini akan bertumbuh dewasa, kuat, kokoh, dan terlatih kalau kita ini terbiasa hidup berjalan sama Tuhan, ngikutin kebenaran, ngikutin maunya Tuhan, ngambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Semakin kita nurut sama Tuhan, kita memiliki pengendalian diri, penguasaan diri. Ketika kita pingin rasanya marah dan balas dendam, kita ngikutin firman suruh ngapain? Suruh mendoakan dan mengampuni. Ketika kita ini kesal sama orang yang luar biasa, pingin membalas dendam, kita disuruh mendoakan, bahkan memberkati. Ketika kita ini mau melakukan dosa, kita nggak mau melakukan dosa, tapi kita memilih hidup kebenaran. Nah, kita ini harus ngikutin sejalan dengan firman ini. Manusia jiwa, manusia rohmu itu harus berjalan sesuai dengan firman. Semakin hari berjalan sesuai dengan firman,
Semakin hari semakin kita bisa melatih diri kita menaklukkan diri dengan firman. Kita udah terbiasa. Jiwamu semakin hari semakin takluk kepada firman. Jiwamu semakin hari semakin tunduk. Dan manusia rohmu semakin hari semakin berkuasa. Nah, kalau Tuhan dapati ini, jiwa kita ini selaras dengan firman, roh kita semakin berkuasa. Tambah hari Tuhan akan percayakan banyak hal. Tambah hari Tuhan akan tambah urapi. Tambah hari Tuhan akan limpahi kita dengan kekuatan, kuasa, dan hikmat. Yang jadi masalahnya, banyak orang gak suka memperbaharui manusia batiniahnya. Gak suka kasih makan manusia batiniah dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau malas baca Alkitab, dengerin khotbah, apalagi dengerin khotbah saya tuh, Bapak mesti kasih makan makanan yang fresh tuh, makanan yang bagus, makanan yang kuat, mengenyangkan manusia rohmu tuh, supaya dagingmu takluk dan tunduk kepada firman. Kalau tidak, manusia rohmu tambah letoy, jiwamu ngikutin kehendak dagingmu, ujung hidupmu akan binasa. Harusnya perjalanan kekristenan kita ini, kenapa disuruh pikul salib sangkal diri, kita supaya kita ngikutin kehendak Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Semakin hari, semakin Tuhan bawa pada pusat kehendaknya, dan hidup kita mempermuliakan namanya. Tuhan pingin hidup kita itu menjadi dampak buat banyak orang. Tuhan pingin limpahi kita dengan kekuatan dan kuasa dan otoritasnya. Tetapi by proses, gak ada yang instan. Semuanya lewat proses. Ikut Tuhan gak ada yang instan. Langsung jadi, langsung hebat, langsung dipakai Tuhan, tidak ada. Semuanya harus proses. Kalau orang bisa dipakai Tuhan mendadak dan luar biasa urapannya, belum tentu karakternya matang. Nah, karakter kita ini loh yang harus dibentuk, diproses, diremukkan, supaya memiliki karakter Yesus. Ketika Tuhan promosi, ketika Tuhan urapi, ketika Tuhan pakai kita, kita akan tetap berada di atas. Semakin hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen tuh gak suka. Namanya bayar harga itu orang Kristen gak suka. Banyak orang Kristen hari ini sukanya didoain pendeta, ditumpang tanganin pendeta, dinubuatin pendeta. Rasanya mau dengerin khotbah yang baik-baik saja. Padahal kehidupanmu sehari-hari gak sebaik apa yang dikhotbahkan pendeta yang baik-baik itu. Kehidupanmu sehari-hari selalu mengalami tantangan, himpitan, tekanan, dan goncangan. Nah, kamu dengarkan yang baik-baik, nah, kamu gak bisa menghadapi firman, hidupmu akan kacau loh. Apalagi orang Kristen gak ngerti firman, plonga-plongo di gereja, gak ngerti firman, gak ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana, pakai firmannya waktu dalam kondisi tertentu, pakai firman yang mana, gak ngerti apa-apa. Hidupmu akan jadi bulan-bulanannya iblis. Tidak heran orang Kristen yang model kayak begini, hidupnya babak belur, keluarganya babak belur. Boleh kelihatannya sukses, tapi di sisi lain biasanya hancur. Sukses secara ekonomi, biasanya keluarganya berantakan. Sukses secara bisnis, biasanya anak-anaknya liar dan kacau. Nah, ini harus stabil ini. Kalau Tuhan mau pulihkan semuanya. Di area roh kita semakin kuat di dalam Tuhan, di jiwa kita dipulihkan Tuhan, fisik kita pun juga tentunya semakin diberkati Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan, pelayanan kita diberkati, bisnis kita juga diberkati Tuhan, diproteksi. Dan Tuhan tuh mau pulihkan dalam segala bidang dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau pulihkan, bukan pulihkan kita hanya diselamatkan saja. Tapi selama kita tinggal bumi, ya kita kan harus jadi berkat. Bagaimana kalau hidup kita ini babak belur, kacau, penyakitan, sakit-sakitan, kekurangan, melarat, bagaimana kita bisa jadi berkat? Ketika Tuhan mau memulihkan kita, Dia mau pulihkan seluruh area kehidupan kita. Sekali Tuhan mau pulihkan, Dia akan tetap pulihkan. Yang jadi masalahnya, respon hati kita di hadapan Tuhan seperti apa? Kita ini menjadi orang yang benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan atau tidak? Atau kita hanya ngikutin mau kita sendiri, jalan seenak perut kita sendiri? Dengerin Bapak Ibu, kekristenanmu tidak akan berjalan baik-baik saja. Engkau akan mengalami gonjangan, engkau akan mengalami tekanan, engkau akan mengalami masalah, engkau akan mengalami persoalan, engkau akan mengalami banyak hal yang tidak pernah kau bayangkan. Tapi selama hatimu nempel sama Tuhan, selama hatimu mencari Tuhan, dan kau ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, tetap Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan untuk memilih yang benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau engkau udah gak ngerti apa-apa, firman gak ngerti, berdoa gak pernah, kena masalah cari pendeta, terus hidupmu ingin dipakai Tuhan jadi berkat,
Engkau hanya jalanin misi hidupmu sendiri tanpa peduli dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang Kristen gak peduli lagi dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya loh. Dia yang penting hidupnya hari-hari berjalan dengan baik. Semuanya everything is okay. Tapi gak okay buat Tuhan. Kita mau bikin Tuhan okay dengan hidup kita. Kita mau bikin hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Setiap keputusan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap perjalanan hidup kita, nama Tuhan ditinggikan. Perjalanan kekristenan kita akan mengalami banyak tantangan. Kita bisa melewatinya dengan baik ketika kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa penyerahan, tanpa proses sangkal diri, tanpa proses pikul salib, menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidup kita tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Tidak akan mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Kekristenan yang sejati adalah bayar harga di hadapan Tuhan. Mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap egomu, mati terhadap kemauan dan keinginan mata dan keangkuhan hidupmu, dan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa pakai barang bagus, bukan berarti kita nggak bisa menikmati fasilitas yang baik. Kita bisa. Fasilitas yang baik, barang yang bagus bukan yang utama. Tapi Tuhan pasti akan berkatin kita. Orang yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu pasti diberkati. Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Banyak orang ngejarnya bukan pribadi Tuhan. Yang dikejar adalah berkatnya Tuhan. Bagaimana saya diberkati, bagaimana saya mengalami kelimpahan. Itu bonus, itu bonus. Berkat jasmani itu adalah berkat yang paling murah menurut kerajaan Allah. Berkat yang paling besar adalah ketika hatimu dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika pikiranmu ditaklukkan sepenuhnya kepada firman. Dan Tuhan yang bertata, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu pasti dibikin berhasil. Pasti orang model kayak begini diberkatin Tuhan. Diberikan hikmat. Banyak orang sudah hidupnya bodoh, gak memiliki pengetahuan, tapi gak memiliki kehausan dan kelaparan, ingin berdoa, ingin cari Tuhan. Mau jadi apa? Wong kekuatan kita ini Tuhan. Wong hidup kita ini bergantung sama Tuhan. Tapi kita gak mau menghidupin firman, gak mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya hancur hidupmu, kacau, rusak, ruwet, babak belur. Pasti. Nah, penyerahan kita di hadapan Tuhan, semakin hari setiap hari, itu akan menaklukkan diri kita kepada firman. Menaklukkan jiwa gitu loh. Pikiran kita takluk kepada firman. Kemauan kita takluk kepada firman. Kehendak kita takluk kepada firman. Tambah hari kita jalan sama Tuhan, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Engkau menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya berdoa orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan menjadi orang Kristen yang cerdas sekali loh. Jago pakai firman, jago hidupin firman. Bukan jago ngomong firman. Banyak orang jago ngomong firman, gak jago ngidupin firman, ya jadi batu sandungan. Motivasinya jahat lagi. Hidupnya ngaco lagi. Saya mau berdoa, Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, benar-benar hidup itu jadi berkat. Memiliki dampak yang besar. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Allah di muka bumi. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan bikin berhasil. Dan hidup memiliki dampak yang luar biasa. Tuhan tuh mau hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi kita nggak mau memberikan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan ujungnya tetap akan mengalami proses permukaan. Banyak orang Kristen nggak suka. Khotbah pikul salib sangkal diri itu khotbah yang paling berat. Khotbah untuk mematikan diri dan bayar harga di hadapan Tuhan itu khotbah yang paling nggak laku. Tetapi Bapak Ibu, setiap hari engkau ngalami proses ini. Nah, kalau engkau nggak dengerin pengajaran yang sehat, bagaimana engkau harus bayar harga di hadapan Tuhan, pikul salib sangkal diri di hadapan Tuhan setiap hari, hidupmu babak belur. Hidupmu gak akan mengalami kemenangan. Tidak heran dari tahun ke tahun, hidupmu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bahkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, anak ngelihat kelakuanmu. Karena apa? Rajin ibadah. Tiap minggu ibadah kelakuannya kayak setan. Karena apa? Nggak mau pikul salib sangkal diri mati daging. Orang setiap hari ibadah harusnya kelakuannya berubah. Sikapnya berubah, tindakannya berubah. Tapi kalau nggak berubah, artinya orang itu nggak bertobat. Masih seneng ngikutin hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Tinggal tunggu waktu, Tuhan pasti akan proses. Dan setiap orang harus mengalami proses ini. Saya ngalami, Bapak Ibu pasti ngalami. Tinggal tunggu waktunya kapan.
atau mungkin hari ini sedang alami, nikmatin berjalan bersama Tuhan. Ujung hidupmu akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Memang ikut Tuhan harus ngalami proses yang tidak enak dalam kehidupan kita. Tapi ujung hidup kita akan menyenangkan hati Raja yang Maha Perkasa. Amin. Gak ada yang lain yang bisa memuaskan hidup kita kecuali Tuhan. Gak ada yang bikin berhasil dalam kehidupan kita kecuali Tuhan, kekuatan Tuhan kok. Dan gak ada yang kita perlu kejar lagi kecuali menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ini bisa menyenangkan dan meluluhkan hati Tuhan, Tuhan itu akan limpahi hidupmu dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Enjoy jalan sama Tuhan. Nikmatin proses permukaan batinmu. Supaya manusia rohmu muncul dalam kedahsyatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Hidupmu memiliki dampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Materaikan dengan darah anak domba lah dalam batin kami. Terpahat dalam loh batin kami firman menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan, hidup mereka diberkati Tuhan. Diubahkan Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.